saya Devi Ratnasari MPD Kons akan menjelaskan terkait permainan yang ada dalam layanan bimbingan dan konseling kelompok. Oke, kita simak bersama. Oke, nah jadi ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa seni tidak hanya mereproduksi apa yang terlihat, tetapi membuat apa yang terlihat tidak mudah terlihat ya. Itu kata-kata dari Kimon Nicolaides, seorang arts educator. Ya, jadi mengungkapkan perasaan, emosi, serta keinginan bagi anak-anak melalui kata-kata terkadang bukan hal yang mudah. Nah, seolah-olah tidak ada cara untuk mengatakan dengan lantang perasaan sedih, perasaan malu, marah, ataupun pengalaman emosi lainnya. Akhirnya memendam emosi-emosi tersebut dan menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Nah, jika hal tersebut terus terjadi, maka dapat menimbulkan rasa stres pada individu atau bahkan muncul perilaku-perilaku negatif yang karena tidak mampu untuk mengekspresikan emosinya. Nah, jadi penting sekali ya untuk kita bisa mengekspresikan emosi kita. Nah, terlebih lagi juga cara bagi para calon anggota kelompok ya, terutama misalkan siswa SMP, SMA, ataupun anggota kelompok yang berasal dari usia dewasa atau lingkungan masyarakat. Nah, jadi kalau perasaan-perasaan emosi negatifnya tidak bisa diekspresikan melalui kata-kata, dan tidak diekspresikan juga melalui hal yang lain, tentu akan menimbulkan hal yang negatif dan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan rasa stres pada diri individu. Oke, yang selanjutnya kita bahas adalah manfaat permainan dalam bimbingan dan konseling kelompok. Nah, yang pertama adalah memberikan informasi yang lebih bernilai pada proses terapi ya, dalam hal ini pada proses bimbingan dan konseling kelompok, karena menyediakan karya seni konseli yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian perkembangan konseli ya. Jadi dengan melihat karya seni konseli, melihat bentuk gambarnya, warna dan sebagainya, sebenarnya kita bisa melihat tingkat perkembangan dari konseli, khususnya perkembangan emosi. Lalu yang kedua, sebagai sarana dalam pelepasan emosi atau katarsis, di mana hal ini sebagai pelepasan pengalaman yang menyakitkan dan mengganggu. Dan yang ketiga, bisa mengurangi tingkat stres dan menginduksi respon relaksasi fisiologis melalui pengubahan suasana hati. Dan yang keempat, menambah wawasan tentang kompleksitas hubungan antara fisiologi, emosi, dan gambar sebagai bagian dari intervensi efektivitas yang telah dilaksanakan. Nah, jadi melalui permainan yang ada dalam layanan bimbingan dan kelompok ya, dalam hal ini permainannya lebih bersifat menggambar ya, art terapi. Nah, itu manfaatnya bisa memberikan informasi terkait perkembangan emosi yang dialami oleh konseli atau anggota kelompok, juga bisa sebagai sarana pelepasan emosi ya, atau katarsis. Jadi pengungkapan emosi negatif yang tadinya tidak bisa diungkapkan melalui kata-kata, nah diungkapkan melalui bentuk ekspresi gambar, warna, ataupun bentuk yang lainnya seperti itu ya. Nah, sehingga harapannya emosi dari konseli itu bisa lebih stabil ya, karena emosi negatifnya dikeluarkan melalui art itu tadi, karya seni tadi. Lalu bisa juga karena emosi negatifnya keluar, maka tingkat stresnya tentu bisa dikurangi seperti itu. Dan yang tentu saja bisa menambah wawasan ya tentang keterkaitan ya antara fisiologi, emosi, dan gambar sebagai bagian dari intervensi ya, terutama dalam layanan bimbingan dan kelompok ya. Jadi bisa menambah wawasan juga bagi konselor dan konseli bahwa terdapat hubungan antara karya seni, emosi, dan perasaan-perasaan yang dialami oleh manusia. Oke, selanjutnya kita akan membahas cara pelaksanaan permainan ya. Nah, jadi yang pertama nih, konselor adalah mempersiapkan alat dan bahan. Misalkan ada kertas gambar, ada pensil warna, ada krayon atau alat mewarnai. Nah, lalu misalkan klien diminta untuk menggambar bebas dengan krayon dan kertas. Nah, misalkan bebas, jadi untuk memberikan kesempatan pengeluaran emosi negatif pada klien atau anggota kelompok ya. Dan juga ini membantu anggota kelompok untuk memahami emosi yang dialami dan menstimulasi agar bisa mengambil alih kendali dan memfasilitasi pemahaman dan motivasi baru. Nah, seperti itu. Lalu bisa juga nih konselor mengecek catatan riwayat konseli jika ada. Misalnya sebelumnya apakah konseli ini pernah melakukan konseling dengan konselor yang lain atau mungkin pernah melakukan pengobatan dan sebagainya. Nah, itu data yang kita perlukan juga nih untuk bisa memberikan art terapi atau permainan dalam layanan bimbingan dan konseling kelompok. Nah, klien kita minta menggambar dengan tema, misalkan kita berikan tema keluarga atau tema yang lain dengan menggunakan krayon dan kertas.
Nah, selanjutnya konselor juga bisa mengidentifikasi faktor atau kondisi yang menyebabkan kontraindikasi. Lalu melalui permainan juga konselor bisa melakukan pembinaan rapport ya, atau hubungan yang membantu, hubungan yang hangat gitu. Misalkan ketika konseling menggambar, wah gambar kamu, wah kamu ternyata semangat sekali ya, misalkan, wah kamu misalnya kamu bisa memilih ya warna sesuai hati kamu. Nah, melalui proses menggambar tadi, konselor juga bisa sambil ngobrol dengan konseli. Nah, mungkin kalau teman-teman pernah lihat acara di TV, presenternya melakukan dialog dengan narasumber itu ketika narasumber sedang melakukan sesuatu, atau misalkan narasumber sambil membuat kreasi atau sambil menggambar seperti itu. Karena biasanya ketika narasumber diwawancarai ketika sambil melakukan sesuatu itu mengalir, nah gitu. Atau misalkan sambil nyetir mobil atau sambil melakukan yang lainnya, nah seperti itu. Jadi melakukan pembinaan hubungan atau rapport. Jadi ketika klien atau konseli melakukan kegiatan ya, dalam hal ini ketika misalkan menggambar atau berkreasi. Nah, selanjutnya konselor juga bisa menjelaskan tujuan, prosedur dan waktu. Nah, misalkan oke, para anggota kelompok, saya meminta Anda semuanya untuk menggambar, ini tujuannya adalah untuk membebaskan emosi negatif yang dirasakan. Nah, misalkan seperti itu. Saya beri waktu selama 10 menit. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi bisa sambil dijelaskan. Nah, selanjutnya konselor juga bisa memberikan kesempatan pada konseli untuk bertanya. Misalkan nih, ketika ada yang kurang jelas atau dirasa misalkan mengganjal, boleh sambil ditanyakan. Nah, seperti itu. Nah, lalu konselor juga bisa menanyakan perasaan atau keluhan saat ini ya, untuk bisa memudahkan konseli misalkan membuat gambar. Nah, seperti itu. Misalkan nih, keluhan para anggota kelompok saat ini apa saja? Misalkan kalau konseling kelompok, nah silahkan bisa menggambar sesuai dengan keluhan yang ada saat ini. Misalkan lagi sebel banget sama adik, nah misalkan bisa menggambar mungkin ciri-ciri adiknya dan sebagainya. Nah, itu bebas diekspresikan oleh konseli. Nah, selanjutnya konselor juga bisa membantu konseli mengatur pada posisi nyaman atau sebagian alat lukis ya. Jadi bisa memilih nih warna. Ini saya punya beberapa warna, ada warna cerah, ada warna gelap. Silakan Anda pilih. Nah, seperti itu. Nah, lalu konselor juga bisa mengidentifikasi jenis pilihan gambar atau lukisan. Nah, jadi kalau ada konseli yang masih bingung untuk mengungkapkan ekspresinya melalui gambar, kita juga bisa mengidentifikasi nih sesuai dengan perasaan yang dirasakan. Misalkan dengan memberikan clue-clue gambar terkait permasalahan atau perasaan yang dirasakan. Nah, selanjutnya konselor juga bisa menganjurkan konseli untuk menggambar sesuai keinginan nih. Kalau misalkan ya udah, kalau memang masih bingung keluhannya apa, silakan menggambar bebas sesuai yang diinginkan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya konselor juga bisa memberikan umpan positif dan apresiasi. Nah, misalkan ketika selama proses menggambar, wah ternyata bagus juga ya gambarannya, atau misalkan wah ternyata warna yang dipilih cerah-cerah ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi selalu memberikan umpan positif dan juga apresiasi. Lalu selanjutnya setelah selesai memberikan kesempatan, konselor juga bisa memberikan kesempatan kepada konseli untuk menjelaskan gambaran ya, atau hasil karyanya, coret-coretannya. Kalau misalkan tadi gambar sebuah keluarga, misalkan digambarkan seperti Naruto, ini pengalaman Bu Devi ya, ketika saya meminta anak SMP menggambarkan keluarganya, itu ada yang menggambarkan adik sama ibu sama ayah tuh di pojok kiri, lalu dia berada jauh di pojok kanan, dan ternyata memang dia merasa bahwa ayah tirinya lebih menyayangi adik tirinya dan ibunya daripada menyayangi dia. Jadi sehingga dia merasa terasingkan dan dia menggambarkan dirinya itu di posisi jauh dari ayah, ibu, dan adiknya, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya konselor bisa mengevaluasi hasil kegiatan ya, terutama kenyamanan klien atau konseli. Misalkan bagaimana setelah menggambar, apakah perasaannya lebih baik atau apa yang dirasakan, seperti itu. Oke, selanjutnya permainan bimbingan dan konseling kelompok ya. Ini ada nanti namanya pohon keluarga, ada poster pribadi. Nah, permainan atau gambar-gambar tersebut itu tidak terpaku pada hasilnya ya, dan tidak dinilai apakah gambarnya itu bagus atau tidak. Nah, tetapi lebih kepada
bagaimana klien atau konseli dapat mengkomunikasikan gambarnya tersebut ya. Jadi bukan dilihat pada oh gambarnya bagus ya, gambarnya jelek, tapi pada prosesnya apakah dia bisa mengekspresikan melalui warna-warna, melalui gambar, dan juga bagaimana cara konseli atau AK itu mengekspresikan atau mengkomunikasikan apa yang digambarnya tadi seperti itu. Nah, oke, tentang pohon keluarga ya atau family tree. Nah, metode ini untuk mengetahui jumlah data keluarga dari konseli ya. Penunjuk pengerjaannya adalah setiap konseli diharuskan menggambar pohon keluarga dengan menggambarkan jumlah anggota yang masih hidup atau masih ada. Dan manfaatnya apa aja sih manfaat permainan pohon keluarga ini atau menggambar pohon keluarga ini? Nah, tentu saja untuk mengungkap kondisi keluarga konseli. Ya, pemberian materi bimbingan bisa dilakukan pada saat memberikan layanan klasikal maupun bimbingan kelompok. Nah, jadi melalui pohon keluarga ini nanti akan terungkap nih, misalkan nih ada problem misalkan dengan ayah dan sebagainya. Nah, sehingga kita bisa memberikan materi atau memilih tema atau memilih pendekatan yang pas dengan permasalahan terutama keluarga yang dialami oleh anggota kelompok. Nah, tujuan permainannya itu apa aja? Tujuan permainannya adalah yang pertama, memberikan informasi yang lebih bernilai tentang kondisi keluarga yang menyebabkan klien itu menjadi caste ya pada proses konseling. Lalu bisa juga sebagai sarana dalam pelepasan emosi atau katartis, di mana hal ini sebagai pelepasan pengalaman yang menyakitkan atau mengganggu. Nah, lalu selanjutnya bisa mengurangi tingkat stres dan menginduksi respon relaksasi fisiologis melalui pengubahan suasana hati. Nah, harapannya dengan udah gambar itu setidaknya bisa meluapkan emosi negatifnya sehingga anggota kelompok atau klien ini bisa lebih plong. Nah, selanjutnya bisa meningkatkan rasa simpati dan empati pada kelompok. Jadi ketika melihat gambar temennya, kok kayaknya temenku sedang tersakiti ya oleh ayah atau ibu. Nah, itu akan bisa menimbulkan rasa empati ya pada anggota kelompok yang lain. Oke, sekarang kita bahas terkait petunjuk permainan dalam menggambar pohon keluarga. Nah, jadi pada layanan BK kelompok tentu saja formasi duduknya melingkar ya. Nah, ketika melingkar tersebut kita bagikan kertas, lalu krayon dan pensil warna dan sebagainya. Nah, kita minta anggota kelompok atau konseli untuk menggambar sebuah pohon ya dan ranting-rantingnya. Nah, ranting-rantingnya ini adalah diisi dengan anggota keluarga dari konseli ya dengan diberikan kode. Nah, misalkan adik, ade atau angka juga nggak apa-apa. Nah, setelah diberikan kode, selanjutnya konseli diminta untuk mewarnai tadi ya di ranting-ranting anggota keluarga yang digambar. Nah, misalnya nih, konseli memiliki adik, adiknya itu terlihat agak lelah karena sering belajar online. Nah, misalkan adiknya diberi warna abu-abu gitu. Nah, misalkan nih kalau ayah misalkan sering marah dan sebagainya, bisa diberikan warna merah. Nah, itu sebagai contoh ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau setiap anggota kelompok atau konseli sudah selesai menggambar, maka masing-masing anggota kelompok diminta untuk menceritakan apa yang sudah digambarnya, apa yang sudah diwarnainya seperti itu. Dan diharapkan ketika menceritakan, konseli atau anggota kelompok itu bisa mengatakan sejujurnya. Dan tentu saja konselor mengingatkan pada anggota kelompok yang lain untuk bisa menjaga rahasia dari konseli yang menceritakan terkait pohon keluarga yang sudah digambarnya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah permainan atau gambar poster pribadi ya. Jadi alat-alatnya yang pertama adalah kertas gambar atau karton putih ukuran 35 cm x 35 cm ya. Lalu ada pensil, penggaris, krayon atau spidol warna. Nah, aturan mainnya atau petunjuknya, nah tadi anggota kelompok yang sudah duduk melingkar ya pada layanan BK kelompok ini diminta untuk mulai menggambar potret tentang dirinya. Misalnya nih, terutama yang asas kekinian ya, yang dirasakan saat ini, bukan yang dulu-dulu. Nah, misalnya nih, kalau lagi jenuh, lelah dengan belajar daring, nah maka misalkan diminta untuk menggambar dirinya duduk di depan laptop, lalu ada obat sakit kepala misalkan, nah seperti itu, lalu dikasih warna merah. Nah, itu menggambarkan bahwa mahasiswa tersebut marah dengan sistem pembelajaran daring dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi ya sama teman-teman semuanya. Nah, seperti itu ya. Jadi menggambar poster pribadi atau kondisi dirinya yang terkini ya, atau masa kini seperti itu. Nah, kalau sudah diberi warna, maka anggota kelompok atau klien diminta untuk menceritakan ya gambar yang dibuatnya. Karena yang tahu makna warnanya itu hanya konseli tersebut atau anggota kelompok tersebut. Nah, jadi
harapannya anggota kelompok atau konseling yang sudah menggambarkan tentang dirinya dan juga dikasih warna itu bisa katarsis ya, bisa mengeluapkan emosi negatif yang ada dalam dirinya seperti itu. Dan tentu saja anggota kelompok yang lain diminta untuk bisa menjaga rahasia ya, asas kerahasiaan. Oke, selanjutnya adalah permainan atau namanya membuka topeng ya. Jadi yang dibutuhkan apa aja? Satu, ada kertas gambar atau karton putih ukuran 35 cm kali 35 cm. Lalu yang kedua ada pensil, dan yang ketiga ada penggaris, dan yang keempat ada krayon atau spidol warna. Dan petunjuk permainannya seperti biasa, sudah duduk melingkar, lalu masing-masing diminta untuk menggambar dan mewarnai topeng yang disukainya. Misalkan suka Doraemon atau suka Wonder Woman dan sebagainya ya. Nah, lalu anggota kelompok secara bergantian diminta untuk memerankan topeng yang dibuatnya, dan juga nanti bisa saling bertukar ya dengan sebelahnya seperti itu, biar masing-masing bisa merasakan, oh kalau jadi topeng Doraemon itu seperti ini, jadi topeng Wonder Woman itu seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu konselor bisa menanyakan kepada konseli apa nih yang dirasakan ketika memerankan topeng Doraemon. Nah, misalkan bahagia, happy, selalu merasa punya ide. Lalu kalau memerankan topeng Wonder Woman bagaimana? Merasa kuat, merasa berharga, nah misalkan seperti itu. Nah, jadi itu bisa menjadi alat ya untuk kita ya, maksudnya mengarahkan. Berarti kalau misalkan teman-teman atau anggota kelompok sedang sedih, sedang down, nah bisa pakai topeng Doraemon, anggaplah pakai topeng Doraemon atau Wonder Woman. Berarti teman-teman harus bisa bangkit, kuat, semangat. Nah, dengan kuat, semangat, dan bangkit tentu hal yang menyedihkan, yang membuat down itu akan bisa terkalahkan. Nah, misalkan seperti itu. Oke, yang terakhir adalah perencanaan masa depan. Nah, ini apa aja sih yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah satu, kertas gambar atau karton putih ukuran 35 cm kali 35 cm. Yang kedua adalah lem, yang ketiga gambar, yang keempat gunting, yang kelima krayon dan spidol warna. Nah, petunjuk permainannya bagaimana? Seperti biasa ya, sudah duduk melingkar. Nah, maka setiap anggota kelompok diminta untuk menggambarkan hal pertama yang ingin dicapai dan ingin direncanakan ya. Misalnya kalau mahasiswa nih 1 tahun lagi misalkan ingin lulus, nah gambarnya pakai baju toga ya, pakai baju wisuda, ataupun rencana yang lain ya. Dan jangan lupa ada captionnya seperti itu. Nah, lalu anggota kelompok satu persatu diminta untuk menceritakan perencanaan masa depan yang sudah digambar tadi ya. Nah, lalu anggota kelompok yang lain diminta untuk menanggapi atau merespon gitu. Nah, jadi masing-masing hasil karya dari para anggota kelompok tadi dikomunikasikan kepada anggota kelompok yang lain, sehingga nanti ada timbal balik, ada komentar dari anggota kelompok yang lainnya, sehingga diskusi dalam kegiatan bimbingan kelompok maupun konseling kelompok ini juga bisa berjalan dengan lancar dan dinamikanya bisa berjalan. Oke, itu saja penjelasan dari saya terkait permainan yang ada dalam layanan bimbingan dan konseling kelompok. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.